Sapa Hati bersama Gus Agus. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka salah satu ibadah ya untuk kita mendapatkan atau meningkatkan pahala kita ya, terlebih ya dengan akhir-akhir bulan Ramadan ini, kalau kita mencontoh daripada Rasulullah SAW, maka ada satu ibadah yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan adalah untuk murni benar-benar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah melakukan sholat sunnah ya, sholat wajibnya kan mesti ya, sholat sunnah yang lainnya ya, termasuk taraweh dan lain sebagainya ya, zikir dan seterusnya. Makanya i'tikaf ini ya, juga salah satunya adalah mengharap supaya pas pada malam Lailatul Qadar itu kita sedang i'tikaf di masjid ya, sedang melakukan zikir, sedang melakukan ibadah-ibadah yang lain. Cuman yang paling penting juga harus kita ketahui bahwa syaratnya kita bisa i'tikaf itu ya, kalau kita secara agama mengatakan bahwa harus suci ya, ini ingat-ingat, harus suci dari haid dan nifas dan juga suci dari hadas besar. Karena masih ada punya orang beranggapan begini ya, ini ikhtilaf sebetulnya, ada perbedaan pendapat, tapi kalau kita melihat daripada pendapat ulama ya, jumhur ulama itu, kalau orang yang, karena yang namanya diam di masjid itu atau i'tikaf di masjid itu kan siapapun boleh ya, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau bagi orang perempuan ini kan syaratnya itu kan berdiam di masjid atau memasuki masjid ini kan yang diperbolehkan itu adalah kalau suci dari haid maupun nifas. Karena kalau dalam keadaan tidak suci ya, sedang haid misalnya, itu ya kan tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid. Ya kalau kita ingat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam surat An-Nisa ayat 43 kalau tidak salah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiris sabilin hatta tagtasilu. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sebelum kamu, saya ulangi, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan juga dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, la uhillal masjida li haidin wala junubin, yaitu yang artinya adalah tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid maupun sedang dalam keadaan junub. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, memang ada anggapan orang kalau masuk masjid itu ya ora popo walaupun dalam keadaan haid itu, yang penting orang netes gitu ya. Karena dianggapnya kalau netes itu kan mengotori daripada masjid, ini yang tidak boleh kan di situ ya, kira-kira begitulah pendapatnya itu.
Tapi kan sebetulnya ya enggak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja ya, bukan berarti apa namanya itu membeda-bedakan tuh enggak ya. Artinya begini yang ingin saya katakan, bahwa kalau kita melihat daripada hadis tadi, la uhilal masjidah li haidin wala junubin, itu kan Rasulullah itu kan melarang ya, bahwa masjidku ini bagi orang yang sedang haid maupun orang yang sedang junub. Jadi walaupun mungkin zaman dahulu mungkin tidak ada pembalut ya Mas ya, ya yang safety seperti sekarang ini. Ya, zaman dulu mungkin ya ada, tapi kan enggak yang semodern sekarang ini. Ya kalau ya sekarang itu kan dengan yang pembuatannya sudah sangat bagus, sehingga kalau pakai pembalut ya nggak mungkin netes gitu. Tapi yang dimaksud di sini kan sebetulnya bukan masalah netes dan tidak netesnya, tapi artinya kalau orang yang sedang haid itu atau orang yang sedang junub itu, ya, hadas besar maksud saya, itu kan sedang tidak suci. Ya, sedang tidak suci secara lahiriahnya. Bukan tidak suci secara fisiknya. Ya. Masalahnya kan di situ sebetulnya. Seperti halnya kita ngomong hadas kecil. Nah, ini masalah haid dan nifas itu kan hadas besar ya. Artinya orang yang sedang tidak suci itu. Seperti hadas kecil misalnya kita berwudu. Berwudu itu kan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh telinga, membasuh hidung, kaki gitu. Dengan orang itu batal wudunya dengan kentut ya, atau dengan mengeluarkan sesuatu dari dua kemaluan kita ini, dua lubang kemaluan kita, atau megang gitu ya, pokoknya yang membatalkan itu kan sebetulnya sesuatu hal yang kalau saya katakan itu kan bukan satu hal yang menjadi kotor, itu kan sebetulnya rendah, tapi secara otomatis hadasnya itu sudah tidak suci lagi. Dia tidak bersih lagi dalam secara hadas itu sudah tidak suci lagi. Maka demikian juga dengan hadas besar. Jadi bukan masalah netesnya itu bukan. Tapi masalah kesucian daripada lahirnya itu karena dia sedang dalam posisi haid. Posisi nifas. Posisi dia sedang junub, hadas besar karena kita telah berkumpul dengan suami istri, itu kan artinya kita sedang dalam keadaan hadas besar. Dan bisa suci kalau kita mandi. Kan begitu. Mandi besar yang saya maksud. Ya, mandi keseluruhan. Itu baru dianggap suci. Walaupun secara fisik, secara lahiriah, ya, tidak mandi pun ya mestinya masih bersih kan. Gitu kan Mas ya. Nah, kita melakukan ya hubungan suami istri misalnya gitu kan sebetulnya kalau kita lihat di tempat yang bersih gitu kan, apalagi kalau melakukan seperti itu ya mestinya karena untuk satu kebahagiaan ya kita supaya menyenangkan suami ataupun istri ya kita pakai wangi-wangian, pakai apa yang bisa membuat semakin hangat hubungan kita gitu kan Mas. Artinya kan dalam secara fisik kita kan dalam keadaan bersih. Gitu kan. Tapi kalau kita sudah melakukan hubungan itu kan kita dalam keadaan junub. Ya. Kita dalam keadaan posisinya mempunyai hadas. Mempunyai hadas besar. Dan di sini bukan berarti tidak bersih gitu kan, bersih.
Tapi kenapa hadas besar itu dihilangkan dengan mandi? Kan begitu kan masalahnya. Ya memang itu sudah aturannya seperti itu. Jadi kalau mandi baru hadas besar itu kita sudah tidak mempunyai lagi. Nah maka kalau sudah tidak punya hadas besar itu boleh masuk ke dalam masjid. Arti masuk di sini ya masuk ya berdiam di dalam masjid. Maka itikaf syaratnya salah satunya itu adalah kita harus bersih atau suci dari hadas, ya, baik dari hadas yang besar ini, baik itu nifas maupun orang perempuan tuh haid maupun nifas, orang laki-laki atau perempuan juga dalam keadaan ya suci dari junub itu, ya apa namanya hadas besar yang akibat daripada kita kumpul suami istri. Nah ini yang harus diketahui dulu. Kadang-kadang orang menganggap bahwa yang paling penting kan yo ora popo mlebu masjid. Padahal kita sudah banyak tahu ya dari jumhur ulama menyampaikan hal yang seperti ini. Yang mestinya menjadi pedoman kita pada saat kita akan melakukan aktivitas apapun, tidak hanya itikaf ya. Aktivitas apapun di dalam masjid. Apakah ya kadang kan ada juga masjid yang digunakan untuk ada yang sholawatan gitu kan, ada yang pengajian gitu ya. Ya kalau kita dalam keadaan seperti itu ya jangan masuk di dalam masjid ya, atau dalam daerah masjid itu sendiri. Tapi yo kalau kita mau datang yo silahkan datang, tapi kan yo duduk atau bertempat di luar masjid itu sendiri, apakah itu di halamannya atau di sekitarnya itu boleh ya. Seperti halnya kalau kita sedang melaksanakan sholat Idul Fitri kan semuanya ya baik laki-laki, perempuan, tua, muda itu kan ya dianjurkan untuk datang ya, berkumpul dalam satu lapangan atau masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi bagi orang yang sedang punya halangan ya, khususnya adalah perempuan ya, yang punya halangan sedang haid ataupun sedang nifas, ya dia tetap boleh datang untuk mendengarkan khutbahnya. Ya, boleh datang tapi tidak boleh ikut sholatnya dan tidak boleh duduk di dalam masjidnya. Ya, artinya di lingkungan sekitarnya boleh gitu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, semoga ini ada manfaatnya buat kita. Walaupun ini saya tentu tidak akan menyampaikan secara detail tentang masalah hukum-hukum fikih ya. Ya secara umum saja. Ya. Nanti suatu saat mungkin kalau memang waktunya ada ya kita akan bicara secara detail soal masalah hukumnya ini. Ini secara umum saja ya. Jadi yang paling penting sekarang ya monggo ya. Artinya yang memang punya keyakinan seperti itu ya silahkan saja, karena mungkin mereka juga ada dasar atau mungkin yang menjadi panutannya atau menjadi rujukannya. Ya, jadi tapi bagi kita yang memang mengikuti jumhur ulama ya hati-hati di sini ya. Hati-hati jangan sampai kita mau melakukan satu ibadah atau perbuatan baik justru kita malah melaksanakan satu perbuatan yang berdosa atau satu perbuatan yang dilarang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,